Bab 348. Menemui jalan buntu lagi. Sekte Hang Yue, puncak gadis giok. Harley Ye kembali ditempatkan di kolam Yuling, bertelanjang dada dengan noda darah yang mengejutkan. Di sebelah kolam Yuling, Winston Hu dan Rani Si sama-sama berdiri di sana. Winston Hu baik-baik saja, tapi wajah Rani Si sudah pucat pasi karena ketakutan. Dia belum pernah melihat pemandangan berdarah seperti itu, apalagi ini adalah gurunya sendiri. Rani Si, kembalilah. Di belakangnya, Fen Sichu berbisik. Aku tidak takut. Gadis kecil itu menahan air matanya, tetapi dia tubuh kecilnya tetap gemetaran. Guru pernah berkata bahwa ini adalah dunia yang berdarah. Kalau ingin bertahan hidup, maka tidak boleh takut darah. Kamu masih muda, ada beberapa hal yang tidak kamu mengerti. Fen Sichu terkekeh, tetapi di dalam hatinya dia sedikit menyalahkan Harley Ye. Mengapa harus membuat Rani Si dan yang lainnya mengetahui hukum yang begitu kejam sejak dini? Guru leluhur, aku mengerti. Wajah Rani Si penuh dengan ketegasan. Aku ingat setiap kata yang dikatakan guru, dulu. Aku tidak mengerti apa yang dia maksud dengan obsesi, dan sekarang aku mengerti, kultivator juga seorang manusia dan pasti memiliki obsesi, meski harus mempertaruhkan nyawa demi obsesi ini pun tidak masalah. Kalau dia mendengar apa yang kamu katakan, dia seharusnya akan sangat lega. Fen Sichu tersenyum lagi lalu mengirim Rani Si dan Winston Hu pergi dengan jentikan tangannya. Segera, Andreas Yang dan yang lainnya datang. Mereka pertama-tama melirik Harley Ye dengan cemas, dan kemudian menatap Fen Sichu. Kakak seperguruan, bagaimana keadaan Zendi Yi? Fen Sichu menarik napas dalam-dalam, nada suaranya sangat acuh. Dia memiliki jiwa naga kuno mistik yang melindunginya, dia tidak akan mati. Nada bicara Freddy Su juga acuh tak acuh, terutama ketika mendengar nama Zendi Yi, wajahnya langsung menjadi suram. Aku pikir, kita harus berusaha sekali lagi. Master Daoxuan merenung, identitas Dewa Pil saja tidak akan membuatnya memenuhi syarat untuk bersaing dengan Zendi Yi dalam posisi putra suci. Kalau ditambah dengan kekuatannya, mungkin akan membuat guru dan yang lainnya berubah pikiran. Semua kekuatan tarungnya sudah disaksikan oleh semua orang. Aku setuju. Diki Pang segera mengangguk. Aku memahami anak ini. Dia tidak peduli apakah dia akan jadi putra suci atau tidak. Tetapi mau bagaimana lagi, kita perlu menggunakan kekuatannya untuk bersaing dengan Zendi Yi. Bahkan kalau hanya bisa menarik Zendi Yi turun dari posisi putra suci. Kalaupun harus Harley Situ atau Yogini yang menjadi putra suci, aku tetap akan mendukung. Aku justru berharap dia adalah murid biasa. Fen Sichu menarik napas dalam-dalam. Adik seperguruan, aku mengerti, Andreas yang berkata dengan nada meminta maaf, tapi kamu dan aku sama-sama mengerti bahwa dia bukan murid biasa, justru karena kehebatannya yang membuatnya ditakdirkan untuk mengemban misi luar biasa. Krak, krak. Saat semua orang sedang berbicara, suara tulang yang bertabrakan kembali terdengar di tubuh Harley Ye. Metode rahasia pelatihan tubuh barbar mulai bekerja sendiri lagi, membantunya melatih meridian tulang dan menghasilkan tubuh fisik baru. Tidak butuh waktu lama bagi Brady dan yang lainnya untuk datang, ini pertama kalinya mereka datang sejak puncak gadis giok ditutup. Ketika mereka melihat Harley Ye yang babak belur, hati semua orang dipenuhi rasa bersalah. Meski Zendi Yi menyerang mereka semua karena hubungan mereka dengan Harley Ye, mereka tetap terharu karena Harley Ye memperjuangkan nyawanya untuk mereka, terutama Brady yang hampir berlutut saat melihat Harley Ye. Saat ini, Andreas Yang dan yang lainnya telah datang ke aula tetua sekte Hang Yue. Begitu masuk, mereka melihat wajah tua Master Tong Xuan yang suram dan menakutkan. Salam pada guru, salam pada paman guru. Andreas Yang dan yang lainnya masih sangat paham tata krama,
mereka melangkah maju dan membungkuk. Ada masalah apa? Katakan saja langsung, tidak perlu bertele-tele, kata Master Tong Xuan dengan suara yang dalam. Guru, kamu juga telah melihat kekuatan Harley Ye, ditambah pengaruhnya sebagai Dewa Pil, dia lebih memenuhi syarat untuk menjadi putra suci Sekte Hang Yue daripada Zhen Yi. Andreas yang tidak bertele-tele dan langsung menjelaskan tujuannya. Harley Ye lagi, Harley Ye lagi. Master Tong Xuan sangat marah sehingga dia berteriak, sudah memukul Zhen Yi sampai hampir mati, aku masih belum mencari perhitungan dengannya. Maaf guru, perhitungan apa yang akan kamu selesaikan dengan Harley Ye? Fen Sichu mendongak dan menatap Master Tong Xuan tanpa menyipitkan mata, itu adalah duel yang adil, hidup atau mati Zhen Yi tidak pasti, muridku juga sama, mereka berdua adalah murid cucumu, kamu hanya peduli padanya, tapi tidak pernah peduli dengan Harley Ye. Kamu membenciku karena itu, Master Tong Xuan mendengus dingin. Aku tidak berani membenci guru. Fen Sichu berbicara dengan datar, tidak ada kesan sombong atau merendah. Aku hanya berharap guru bisa bersikap adil, kesalahan besar seperti apapun yang dilakukan Zhen Yi, kamu bisa sabar. Mengapa dalam ajang duel yang adil, mereka berdua sama-sama terluka parah, tetapi kamu tetap memihak Zhen Yi? Kamu, wajah Master Tong Xuan memerah, dia hampir muntah darah ketika mendengar balasan dari Fen Sichu. Bagus sekali, kalian semua mau memberontak, ya. Detik berikutnya, Master Tong Xuan langsung meledak marah, kemarahannya membuat aula itu terguncang. Master Tong Xuan benar-benar marah kali ini, dia tidak mengizinkan orang yang dia pilih untuk dipertanyakan, karena mempertanyakan orang yang dia pilih adalah mempertanyakan dirinya, karena mempertanyakan dirinya sama saja dengan melanggar keagungannya. Dia adalah leluhur dari Sekte Hang Yue, dewanya Sekte Hang Yue. Dia yakin bahwa dirinya tidak akan membuat kesalahan, bahkan kalau dia melakukannya, dengan martabatnya yang tinggi, dia tidak akan pernah mengakuinya. Aku hanya akan mengulangi sekali kata-kata yang sudah aku katakan. Master Tong Xuan berteriak dengan marah, aku tidak akan pernah membiarkan Harley Ye menjadi putra suci Sekte Hang Yue. Selama aku masih hidup, dia tidak bisa menjadi putra suci Sekte Hang Yue. Lebih baik kalian jangan pernah memikirkan hal ini lagi. Baik, Andreas yang berkata dengan enteng, kami bisa berhenti membicarakan masalah penggantian putra suci, tapi guru, maafkan kalau kata-kataku kasar, mulai hari ini dan seterusnya, sebaiknya kamu memperingatkan Zhen Yi untuk tidak melanggar aturan lagi. Kalau sampai dia melakukannya lagi, meski ada kamu yang melindunginya, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Andreas Yang, apakah kamu sedang mengancamku? Master Tong Xuan memandang Andreas Yang dengan dingin. Bahkan kalau raja melanggar hukum akan dihukum sama dengan rakyat jelata. Kata-kata Andreas Yang masih datar, dia adalah putra suci Sekte Hang Yue, karena akan menjadi instruktur Sekte Hang Yue di masa depan, jadi dia harus memiliki sikap seorang putra suci, bukan malah bersikap semena-mena dan menginjak-injak nyawa orang semaunya. Aku juga hanya akan mengulangi kata-kataku sekali saja, guru, kamu lebih baik berdoa agar dia bisa menjaga dirinya sendiri, kalau tidak, bahkan dengan adanya kalian yang melindunginya, dia tidak akan bisa terlepas dari aturan sekte. Setelah mengatakan itu, Andreas yang tiba-tiba berbalik, dia bahkan tidak memiliki etiket untuk pamit. Sama seperti dia, begitu juga Freddy Su, Master Daoxuan dan yang lainnya. Mungkin karena mereka terlalu kecewa, kekecewaan itu hanya bisa membuat mereka mundur dan menggunakan ancaman. Mungkin, inilah letak kepintaran Andreas Yang. Dia tahu bahwa Master Tong Xuan tidak akan setuju Harley Ye menjadi putra suci, jadi dia mengalihkan perhatian Master Tong Xuan dari Harley Ye ke Zhen Yi. Semoga Zhen Yi tidak membuat kesalahan. Kalau dia masih semena-mena dan membunuh orang semaunya,
Andreas yang tidak keberatan langsung membunuhnya. Adik seperguruan, Andreas yang mengirim transmisi suara ke Fancy Chu sambil berjalan. Setelah Harley Ye sembuh, bawa dia pergi dari Sekte Heng Yue dan pergi ke cabang ke-9 Sekte Heng Yue. Aku harap kamu memahami tujuan sebenarnya dari tindakanku ini. Aku paham. Fancy Chu mengangguk ringan. Betapa pintarnya dia, tentu saja dia memahami niat baik Andreas yang. Langkah ini terlihat seperti mengasingkan Harley Ye, tetapi sebenarnya agar Harley Ye untuk sementara meninggalkan tempat yang menjadi sumber masalah ini. Lagi pula, apa yang dilakukan Andreas yang adalah untuk melindungi Harley Ye. Ada pepatah yang mengatakan, selama masih ada gunung, tidak takut kehabisan kayu bakar. Mereka membutuhkan Harley Ye menahan diri, menunggu perubahan haluan yang indah di masa depan. Bersambung. Bab 349. Tidak sopan. Pada malam hari, Harley Ye yang ada di kolam Yuling membuka matanya. Dalam hampir 1 hari, sebagian besar lukanya telah sembuh, bekas luka di sekujur tubuhnya hilang, tetapi luka dalam akan memakan waktu lama. Nah, bagaimana? Hebat tidak Inang dengan tingkat kecocokan 90%. Tak lama kemudian, suara naga kuno mistik terdengar di lautan kesadarannya. Hebatnya sungguh keterlaluan. Harley Ye menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia sangat tidak rela, dia harus mengakui bahwa Zhendy Yi memang menakutkan. Dia baru tahu setelah bertarung, Inang dengan tingkat kecocokan 90% memang jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dalam pertarungan ini, kecuali kekuatan teknik terlarang dan jalan iblis, semua kartu andalan lainnya pada dasarnya telah dia gunakan. Dengan 3 tubuh inkarnasi, ditambah leluhur pil jiwa naga, tapi dia hanya bisa seri dengan Zhendy Yi. Kalau 1 lawan 1, dia tahu kalau dirinya bukan lawan Zhendy Yi. Sayang sekali aku tidak bisa membunuh bajingan itu, kata Harley Ye, cahaya dingin melintas di matanya. Setelah mendengarkan apa yang Pandi Huo katakan hari ini, niat membunuhnya terhadap Zhendy Yi tidak dapat ditahan lagi, itulah sebabnya dia berniat melawan Zhendy Yi. Namun, kekuatannya tidak cukup dan dia tidak bisa benar-benar mencari keadilan untuk Brady dan Anitang. Membunuh dia, naga kuno mistik melirik ke 9 tubuh bayangan Harley Ye, kamu seharusnya bersuka cita. Meskipun dia seorang inang, dia belum menyelesaikan proses penyatuan kekuatan dan jiwa dengan jiwa naga kuno mistik itu, jadi kekuatan tarungnya belum sampai puncak. Kalau sampai kekuatan dan jiwa menyatu, kamu tidak akan bisa melawannya sama sekali. Proses penyatuan belum selesai. Harley Ye tiba-tiba mengerutkan kening. Makanya, kelak kamu harus tahu diri ketika melawannya. Naga kuno mistik berkata santai, kalau kekuatan dan jiwanya telah menyatu, dia benar-benar dapat menggunakan kekuatan jiwa naga kuno mistik. Saat itu kekuatan tarungnya akan meningkat pesat. Kecepatan meningkatnya akan jauh lebih cepat daripada kultivator biasa, pokoknya kamu tidak akan bisa menandinginya. Aku mengerti. Harley Ye mengangguk ringan. Meski demikian, kalau Zhendy Yi kembali berbuat semena-mena, dia akan tetap maju dengan tegas. Ini bukan permasalahan bertarung atau tidak, tapi ini adalah sesuatu yang harus dilakukannya. Sudah bangun. Disertai dengan terdengarnya suara seorang wanita, Fancy Chu melangkah masuk perlahan. Sudah bangun. Harley Ye terbatuk kering. Masih menyalahkanku karena menahanmu di puncak gadis giok. Fancy Chu mengerucutkan bibirnya dan menatap Harley Ye. Tidak apa-apa. Harley Ye tersenyum, berbalik dan melompat keluar dari kolam Yuling. Aku hanya merasa kasihan pada Brady dan yang lainnya. Tujuan Zhendy Yi adalah aku, itu sebabnya mereka jadi ikut terlibat. Kalau aku tahu lebih awal, tidak akan ada kejadian setelahnya.
Fancy Chu mengatupkan bibirnya lagi, dia merasa agak bersalah. Kalau dia tidak menahan Harley Ye, hati nurani Harley Ye tidak akan merasa bersalah. Ngomong-ngomong, guru, bagaimana dengan Zhen Yi? Harley Ye memandang Fancy Chu. Masih dalam keadaan pingsan. Fancy Chu berbisik, ku dengar ada masalah dengan penyatuan jiwa, tapi itu bukan masalah besar. Ingin rasanya aku pergi ke sana sekarang dan menusuknya. Harley Ye mengeluarkan kendi dan meminumnya dengan ganas. Jangan selalu berpikir untuk melakukan hal-hal bodoh. Fancy Chu melirik Harley Ye dan berkata dengan marah, aku tidak ingin Nancy menjadi janda sebelum dia menikah. Lihatlah apa yang kamu katakan. Harley Ye tidak bisa menahan senyum, mukanya kembali ke tampilan murahannya yang biasa. Kadang-kadang aku berpikir, dia adalah adik perempuanmu, aku menikahinya, maka aku akan menjadi adik iparmu. Aku seharusnya memanggilmu kakak atau guru. Melihat Harley Ye sudah kembali normal dan suasana tidak lagi begitu mencekam, Fancy Chu kembali tersenyum dan menatap Harley Ye dengan penuh minat. Lalu kamu ingin memanggilku apa? Panggil kamu Fancy. Harley Ye tersenyum. Tidak punya kesopanan. Atau memanggilmu istriku juga tidak masalah. Harley Ye menyeringai dan tersenyum lagi. Pokoknya, cepat atau lambat, kamu akan menjadi milikku. Kamu begitu yakin aku akan menikah denganmu? Bagaimana kalau aku jatuh cinta dengan orang lain? Fancy Chu memandang Harley Ye dengan penuh minat. Kalau begitu sebaiknya kamu berdoa agar orang yang kamu cari adalah orang yang kuat. Harley Ye mengorek telinganya, kalau tidak, aku tidak bisa menjamin bahwa aku tidak akan pergi menculikmu. Kalau dia berani menikah denganmu, aku akan memasuki kamar pengantin menggantikannya. Semakin bicara, semakin ngaco saja. Fancy Chu memelototi Harley Ye dengan marah, tapi hatinya tetap senang. Aku serius. Tidak usah merayuku, lebih baik bicarakan hal yang utama. Fancy Chu segera menghentikan topik pembicaraan. Dia mencari tempat duduk yang nyaman, memandang Harley Ye, dan berkata, bersiaplah ikut aku ke cabang ke-9 Sekte Heng Yue besok, kita tidak akan kembali dalam waktu dekat. Mendengar ini, Harley Ye mengangkat alisnya dan tersenyum. Mengapa, orang-orang tua itu sudah tidak sabar untuk mengusirku. Ini keputusan kakak seperguruan, juga merupakan keputusanku. Fancy Chu berbisik, kamu tidak bisa lagi tinggal di tempat ini. Kuharap kamu bisa mengerti, di permukaan ini terlihat seperti mendistribusikan kamu ke sana, tapi kenyataannya adalah untuk melindungimu. Aku mengerti. Harley Ye duduk di bawah pohon buah spiritual, sembari memasukkan sebatang tusuk gigi ke mulutnya. Tapi aku tidak mengerti, kalian terus-menerus berkompromi, apakah itu benar-benar bagus? Kalau aku jadi kamu, aku akan pakai cara licik. Menyuruh seorang alam Kong Ming untuk membunuh alam Zen yang tidaklah sulit, kan? Apakah menurutmu kami tidak mau? Fancy Chu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan makna yang dalam, kita bisa memikirkannya, begitu juga dengan orang-orang tua itu. Benar juga, Harley Ye mengangguk. Tidak bisa ada dua harimau di satu gunung. Kalau kamu tinggal di sini, cepat atau lambat sesuatu akan terjadi. Ancaman padamu tidak hanya dari Zhen Yi, tetapi juga dari orang-orang tua itu. Kalau kamu secara bertahap menghilang dari pandangan mereka, mereka akan rileks. Dengan mengirim kamu keluar, kakak seperguruan tidak harus terganggu oleh masalah kamu, sehingga dia dapat berkonsentrasi untuk membereskan Zhen Yi. Aku hanya takut tanpa adanya aku sebagai target, Zhen Yi akan melibatkan Brady, Yunandi Xie dan yang lainnya lagi. Dalam hal ini kamu bisa tenang. Fancy Chu tersenyum, kakak seperguruan sudah berbicara di pertemuan dengan para tetua, kalau Zhen Yi berani semena-mena dan membunuh semaunya,
dia tidak keberatan untuk mengeksekusinya terlebih dahulu, ditambah lagi akan ada orang-orang di balik kegelapan yang akan mengawasi dia setiap saat. Sepertinya Sekte Hang Yue, yang tampak harmonis di permukaan, juga bergolak dalam kegelapan. Harley Ye tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ketika kamu menjadi penguasa nanti, kamu akan benar-benar mengerti apa itu politik. Fen Sichu tersenyum lembut. Guru, aku sedikit lelah. Pergi dan istirahatlah kalau kamu lelah. Kita akan berangkat besok, kata Fen Sichu dan berdiri. Bukan lelah itu. Harley Ye menggelengkan kepalanya. Dia memandang Fen Sichu dan berkata sambil tersenyum, Guru, apakah kamu pernah berpikir untuk mengasingkan diri? Mengasingkan diri. Fen Sichu sedikit mengernyit, baru kemudian dia mengerti arti sebenarnya dari kata lelah itu. Ya, tidak ikut campur dalam urusan sekte, tidak terlibat dalam dunia kultivasi. Harley Ye tersenyum dan menatap Fen Sichu lekat-lekat, dengan sedikit harapan di matanya. Kalau kalian mau, kita pergi ke dunia fana, temukan sebuah tempat terpencil yang bagus, lalu kita tanami 10 mil bunga persik, tanami 3 hektar sawah. Biarkan saja dunia menjadi kacau balau, kita hanya bekerja saat matahari terbit dan beristirahat saat matahari terbenam. Mendengarkan kata-kata Harley Ye, mata Fen Sichu menjadi sedikit kabur, ekspresinya terlihat mengandung sedikit kerinduan, ada senyum manis di sudut mulutnya. Dia sepertinya bisa melihat sketsa hangat dan biasa yang digariskan oleh Harley Ye. Harus diakui bahwa hati Fen Sichu benar-benar berdenyut. Di lubuk hatinya, dia telah lama membenci intrik-intrik penipuan seperti ini, merindukan hal yang biasa, dan berharap yang disebut dewa hanyalah beberapa peristiwa masa lalu. Namun, dia dengan cepat terbangun dari kerinduan itu dan menatap Harley Ye sambil tersenyum, bisakah aku pikir kamu sedang mencoba melarikan diri? Baiklah, aku akui, tapi aku merasa itu juga cukup bagus, tempat terpencil yang bagus. Tidak ada siapa-siapa, tidak masalah kalau kamu memakai pakaian atau tidak, mau, itu pun lebih praktis, dan yang terpenting adalah sangat menegangkan. Kita bisa, kenapa kamu mencubitku? Harley Ye menoleh dan langsung kabur, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Pergi mati saja kamu. Di belakangnya, Fen Sichu mengambil sebuah batu besar dan melemparkannya ke arah Harley Ye. Sebuah gambaran yang begitu bagus, berubah menjadi sangat jahat karena kata-kata Harley Ye, dari plot yang harusnya mengharukan berubah menjadi film aksi dalam sekejap. Bersambung.